HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah cara menjaga kesehatan sang buta corona yang kian menggana. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bersihkan mala dari raga dan jiwa. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan ida yang widiwasa. Bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pemirsa HiTV, Napi Orti, semoga damai selalu dalam karunia yang widi. Kita jumpa lagi dalam TOS, tayangan on the spot HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan breaking point berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisia, kita awali dengan breaking point pilihan, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, namun hati tanpa jarak dengan HiTV Channel 3. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan ida yang widiwasa. Bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan ida yang widiwasa. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari Rumah Hindu Dharma. Halo Sobat High Schooling, di antara 4 cara menjaga kebugaran jasmani yang disarankan prokes COVID-19 seperti tetap di rumah, asupan nutrisi yang seimbang, rutin olahraga, dan istirahat secukupnya. Olahraga menjadi hal penting dan bisa dilakukan di rumah dengan gerakan-gerakan ringan untuk membakar keringat, apalagi di sela-sela penat kegiatan daring. Lalu, olahraga apa yang cocok buat kita sebagai siswa? Isi yoga. Yoga ringan dengan pernafasan dan olah jiwa yang sederhana untuk bisa mengembalikan kebugaran jasmani untuk kembali ke aktivitas sekolah daring. Seperti apa gerakannya? Mari kita ikuti isi yoga oleh anak-anak high school. Program ini didukung oleh SB, Penerbit Pustaka Utama. Hari ini kita akan awali dengan Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna. Kita awali dengan Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang utama. Selalu memberi harapan
siswa-siswi Hindu High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Berdoa memberi harapan pendidikan menjadi siswa-siswi yang berguna. Kedua mata masih dalam keadaan tertutup. Perlahan gosok-gosokkan kedua telapak tangan di depan dada. Perlahan pijat kelopak mata hingga ke bagian luar wajah dan buka kedua mata secara perlahan. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Sabha Denpasar, Hindu Dharma bercahaya. YTV Channel 3 memang lahir dari sebuah mimpi, memberi informasi tanpa henti untuk menyalakan lentera Hindu Dharma, tentang religi yang menginspirasi, tentang tatwa yang utama, serta acara yang sederhana. Karena itu, hanya ada satu orang yang tetap diizinkan untuk menyalakan lentera YTV Channel 3 agar Hindu terus bercahaya. Orang itu adalah Anda. Saya Diah Parisia untuk YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV, Nabi Orti, kita jumpa lagi di 5 menit ngopi esku, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching. Kali ini saya Diah Parisia bersama Pak Suyoga, salah satu penulis Wartam, dalam rubrik Kupas Wartam mengupas tulisan di majalah Wartam. Seperti apa candi keikhlasan? Kita saksikan setelah pariwara berikut ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. SB, Setia Bakti yang sejak awal memilih mengajak orang kembali ke Bali. SB Setia Bakti, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa HiTV masih di kedai ngopi esku. Pak Suyoga, Nabi Orti. Becek-becek dia. Nah, Pak
harus tetap sehat nih walaupun di tengah. Nah, di majalah Wartam edisi 69 Bapak sendiri menulis tentang Candi Keikhlasan. Sebuah judul yang sangat indah. Nah, saya teringat sebuah lagu di YouTube Kidung Hinduni yang mengambil judul Candi Doa. Membaca judul Candi Keikhlasan kok tiba-tiba ingatan saya terbawa pada deretan bangunan arsitektural yang berdiri kokoh dengan penyerahan diri yang abadi. Seperti peninggalan candi atau tugu para pahlawan. Nah, Pak, apa benar ini ada kaitannya dengan tema besar majalah Wartam edisi November tentang kepahlawanan, Pak? Ya, baik, ya. Jadi benar apa yang disampaikan tadi, bahwasanya saya mengangkat tema Candi Keikhlasan ini memang karena konteksnya terkait dengan tema besar dari Wartam di bulan November ini, jadi tentang kepahlawanan, demikian. Ya, ada konteksnya nanti kita bahas secara arsitektur, secara mendetail. Sebentar, ya. Nah, Pak, Ya. masih di Candi Keikhlasan ini. Apakah yang Pak maksud candi yang berdiri sendiri dengan ikhlas atau candi tersebut mengandung spirit keikhlasan? Ya, tentu tidak bisa dipisahkan sebenarnya itu ya. Jadi apakah dia berdiri sebagai sebuah keikhlasan ataupun dia mengandung spirit. Nah, yang pertama kita bisa pandang dia sebagai dengan ikhlas dia berdiri, dia melewati zaman sampai sekarang pada candi-candi dua tinggalan kebudayaan leluhur kita yang berbasis Hindu Buddha gitu misalnya, sampai besok pun masih kita bisa lihat dia dengan ikhlas berdiri sepanjang zaman. Nah, tentunya kemudian yang kedua memberikan spirit bagaimana ikhlasnya sistem pemujaan kepada yang kuasa yang diwujudkan dalam bentuk tempat kebudayaan seperti itu. Dan yang bisa dipetik tentu spirit. Nah, makna itu kemudian dibuatkan pada era kemerdekaan ya sebagai pengingat spirit perjuangan para pendahulu melalui perjuangan fisik tentunya dibuatkanlah tugu pahlawan seperti itu. Nah, tentu akhirnya kan dia menyangkut bagaimana spirit daripada keikhlasan itu bisa dipelajari, bisa dimaknai dari keberadaan candi-candi pahlawan itu. Nah, ya. Nah, terakhir nih Pak Siyoga, untuk pemirsa HiTV cerita dong tentang tulisan Bapak Candi Keikhlasan agar pemirsa HiTV bisa menambah wawasannya saat membaca majalah Wartam edisi 69 November tentang siapa pahlawan Hindu Dharma. Baik, ya pemirsa dimanapun berada, jadi Wartam pada edisi ini mengangkat tentang pahlawan, tema besar di bulan November ini. Jadi saya mengangkat tulisan tentang Candi Keikhlasan. Nah, ini sebenarnya ingin menggarisbawahi kembali bahwasanya candi sebagai sebuah replika Gunung Mahameru rupanya bisa juga bukan sekedar dimaknai secara spiritual sebagai bangunan religius demikian. Kalau kita lihat sejarahnya abad ke-8 sampai 10 memang sangat besar menjadi puncak-puncak percandian di Indonesia. Nah, kemudian rupanya semangat ini masih juga menjadi bagian dari semangat bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, untuk mengenang semangat para pejuang yang begitu ikhlas menyumbangkan seluruh kehidupan mereka bahkan jiwa raga kepada bangsa ini untuk pencapaian kemerdekaan. Nah, wajar dibuatkan semacam mengenang keikhlasan mereka, bentuklah candi mengandung spirit atau semangat perjuangan yang tentunya diharapkan generasi mendatang dapat belajar dari situ. Nah, bagi para pejuang kemerdekaan, para pengisi kemerdekaan, apalagi di era seperti ini, era Covid, banyak berguguran para pejuang pengisi pembangunan, terutama yang di bidang kesehatan. Nah, tidak salah rasanya apabila ini semangat ini dikenanglah melalui pendirian tugu pahlawan kesehatan misalnya, atau tugu para pejuang olahraga yang mengharumkan nama bangsa kan seperti itu. Nah, mungkin ide besarnya seperti itu, secara detail tentu dapat dibaca lebih lengkap di Wartam. Ya. Iya, terima kasih ya Pak. Pemirsa HiTV, demikian tadi uraian singkat tentang Candi Keikhlasan.
Untuk lebih jelasnya, pemirsa bisa baca di majalah Wartam edisi 69. Saya Diah Parisya dan Pak Suyoga mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam ngopi berikutnya. Salam damai, Channel 3. Dari Garden Hanara Bedugul, saya Indri Wuratwangi. Sebentar lagi Anda akan menyaksikan Sundari Nada yang didukung oleh Butik Buku Hindu Wartam. Di manakah kita mesti tanya lagi tentang langit biru, laut pun biru. Kemanakah kita mesti cari lagi Sang Mahameru yang beratap rindu? Ya, 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 ya. Di manakah kita mesti cari? Demikian tadi pemirsa lantunan Sundari Nada, makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Parisya mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Anda lah pahlawan kami yang ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika ada tak berkenan, sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai, Channel 3. Siapa yang kita mesti tanya lagi? Cinta ini, jiwa ini, ketabahan selaksa makna. Kemanakah kita mesti tanya lagi? Matahari, bintang-bintang, cakrawala, dan selaksa alam. Di manakah kita mesti tanya lagi? Sang rembulan dan purnama yang menghilang di langit jiwa. Hanya padamu seloka weda, hanya padamu yang widiwasa, hanya padamu yang widiwasa. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.